Pak Beben. Ayo. Ayo Pak. Cheers, cheers, cheers. Halo. Kita pada hari ini itu ibadah rimbawan yang diselenggarakan biasanya sebulan sekali. Nah, pada hari ini kita rimbawan Universitas Palangkaraya mendapat giliran bertugas. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengetahui, ibadah rimbawan ini biasanya diselenggarakan sebulan sekali dan diselenggarakan berganti-ganti lokasinya. Bisa di dinas, ya, bisa di mana saja yang nanti mewakili dari rimbawan-rimbawan kita yang ada di Palangkaraya. Untuk mempersingkat waktu, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah hadir, Bapak Pendeta Hotman T. Purba STH. Terima kasih banyak atas waktunya untuk memimpin ibadah kita pada hari ini, dan kepada Dinas Kehutanan dari dari mana? Kementerian KLHK. Oh, dari Kementerian KLHK ya. Selamat datang pada ibadah kita. Terima kasih juga Pak Ari sudah datang. Ya, selamat datang Pak Ari. Silahkan Pak. Silakan. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ketua Jurusan Kehutanan untuk menyampaikan sambutan. Bapak Dr. Hendra Tony, SUTP, kami berikan kesempatan. Silakan. Terima kasih kepada pembaca. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Pendeta, kemudian Guru Besar
bisa sharing ke Bapak Ibu bahwa kita di kehutanan UPR ini sudah membuka program kedua kehutanan. Kemudian juga kita akan melakukan akreditasi internasional dan memungkinkan untuk kita, serta juga rekomendasi pembelajaran melampau bagi rekan-rekan yang praktisi yang berkegiatan di luar yang belum mendapatkan gelar sarjana dan sebagainya bisa diakomodasi dalam rekomendasi pembelajaran melampau yang sudah dan baru menunjukkan ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat menikmati acara pada pengertian rimbawan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian, selamat siang. Kita lanjutkan kembali acara kita. Kami mohon kesempatan satu kali lagi, mohon Pak Ari Wibowo selaku pengurus yang membawahi kita untuk acara rimbawan ini ya. Kami persilahkan Pak untuk memberi sambutan untuk acara kita sebelum kita melaksanakan ibadah. Salam, salam kepada semua Bapak Pendeta, rekan senior, pertanyaan sesuai dengan utara, teman-teman dari Dinas Pembangunan Pendidikan Lingkungan, kemudian juga dari KLHK, pensiunan ada ya. Siapapun yang sudah hadir di tempat ini, saya tidak percaya itu adalah apresiasi yang luar biasa pada teman-teman menggunakan tempat masih bersedia konsultasi berikutnya adalah yang luar biasa harapan saya pribadi atau saya sebagai salah satu alumni UPR akan dari seri berlima dari pengembangan sumber daya manusia kita bukan hanya dari sisi akademik tapi juga dari sisi iman dan kewajiban kita kepada bangsa. Seperti yang lain-lain tidak ada secara prinsip saya sampaikan. Saya terima kasih atas fasilitas untuk Pak. Selamat buat Pak Dr. Hendra Tony atas jabatan barunya. Saya ngomong dengan teman kemarin, eranya sekarang era generasi muda sudah. Jangankan selektor kajur, selektor wapres dia sudah 40 tahun. Jadi itu yang bakal kita hadapi di depan. Mau kita mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Karena yang namanya perubahan itu adalah milik Tuhan dan itu adalah otoritas Tuhan. Kalau kita tidak berubah, kita akan berbeda. Saya pikir itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dalam setiap nafas kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih. Salam. Salam. Saat memasuki acara ibadah kita panggil ke Ibu Desi Natali Paulus selaku Litur Bus. Shalom. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan rimbawan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan memasuki ibadah. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Bersorak-soraklah pada Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyajialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah padanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Waktu dalam kehidupan terus berjalan, namun kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, meyakini bahwa dalam setiap waktu Tuhan selalu hadir dalam
senang, sedih, cemas, takut, tetapi kita meyakini bahwa bersama Bapa kita bisa melewati semua. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan.
Kami begitu terkurung dengan kesibukan dan urusan-urusan pribadi kami. Terkadang Kami tidak mengenalmu dan kami tidak menjadi saksi bagimu. Kami membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapanmu. Bahkan kami melukai orang-orang dengan perkataan dan perbuatan dalam keseharian kami, juga dalam lingkungan pekerjaan kami. kami merasa diri lebih baik dari orang lain. Iri hati dan bersangka buruk selalu ada dalam diri kami. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap Engkau. Karena itu, kasihanilah kami dan telah dosa kami menurut kasih setiamu.
saudara, kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau telah menganugerahi kami kehidupan, kesehatan, bakat, dan kemampuan untuk mengembangkan hidup kami sehari-hari. Kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima banyak berkat kasih karunia yang melimpahkan dalam kehidupan kami. Setiap hari, setiap pagi kami selalu disegarkan dengan nafas kehidupan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu di tempat ini akan membaca sebagian dari firman-Mu, Tuhan beri kami mata pendengaran, bahkan pikiran yang dikaruniai dan diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami dengarkan, kami baca, bahkan kami pikirkan, semuanya adalah untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika pada waktunya nanti pun firman-Mu ini akan dibawakan oleh pelayan Tuhan, Bapa, senantiasa kami memohon, beri kami hati sebagai murid-murid-Mu yang siap mendengar, yang siap ditaburkan, bahkan boleh memberikan buah-buah sebagaimana yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita pada hari ini dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 di bawah judul Kemuliaan Allah di alam semesta. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu. Ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju Ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Sukacita surga adalah sukacita yang memampukan kita menanggung beban. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Mari kita angkat pujian sukacita surga sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Cita surga,
dan syukur kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa di surga. Oleh karena kasih-Mu memperkenankan kami di dalam ibadah ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa di surga, sertailah kami sekalian dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengetahui, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita dari Perjanjian Baru, Injil menurut Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Berikutnya di Taman Getsemani, demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk
beberapa ibu bapak dan saudara-saudara yang hadir dalam ibadah ini. Ini pertemuan pertama. Beberapa orangnya memang sudah sering bertemu. Biasanya kalau dalam pertemuan itu pertama itu saya sering melihat wajah untuk melihat mata, karena mata adalah jendela hati. Kita tidak mempunyai waktu untuk berbicara bersama-sama dalam pertemuan pertama ini, tapi mata menjelaskan atau menyampaikan begitu banyak dari kata-kata yang terucap. Begitu ya. Orang sedih, orang gembira, orang punya masalah, sepintar-pintarnya dia menutupi dari wajahnya dengan senyum, tetapi mata tidak bisa ditutup. Jadi ketika ibu bapak tadi nyanyi di depan, gitu ya, memuji dan memuliakan Tuhan, mulutnya mengagungkan Tuhan melalui pujian, ya, tubuhnya menggambarkan bagaimana memahami kalimat-kalimat yang ada dalam nyanyian itu. Tapi puji Tuhan, semuanya selaras dengan apa yang disampaikan oleh kita bersyukur dan berterima kasih gitu ya kepada Tuhan atas ini semua. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pernah boleh saya bertanya satu dua orang saja, apa yang paling ditakut? Atau tidak punya rasa takut sama sekali? Hah? Ini pengakuan yang jujur. Ini pengakuan yang jujur. Orang yang sangat mungkin yang belum merasa bagaimana berada di dalam maut kematian yang kekal itu. Ada yang mau mati? Ada. Ya, bagi yang mau mati silakan keluarkan. Bapak, sudah hidupkan? Yuk hidupkan. Letakkan tangan terus. Selama Bapak hidup di dunia ini letakkan. Kalau umurnya 70 tahun letakkan. Ibu-ibu pernah masak air, menangkap dalam pakai tangan, tanpa sadar begitu mendidih langsung dipegang, lepas dia karena panasnya. Jangan lepaskan, pegang terus ya. Letakkan terus di atas kompor itu menyala, pegang terus selama Bapak Ibu hidup. Takut? Takut? Supaya kita ini semua kayak dikasih takut gitu loh. Takut enggak? Takut terbakar. Begitulah gambaran di neraka. Di dalam kekuasaan maut kata Bapak tadi, dan itulah yang paling kita takut. Nah Yesus sedih dan sangat takut. Apa sih yang membuat sedih dan sangat Yesus sedih dan sangat takut? Apakah Yesus sedih oleh karena dia akan disalib, telapak tangannya dipaku, lambungnya ditusuk? Apakah Yesus sedih dan merasa sangat takut karena dia harus memikul salib ke bukit tengkorak, disambut, diperlakukan dengan tidak baik? Yesus bukan takut dan sedih karena itu. Bukan. Kenapa? Oh, Yesus sudah tahu dia akan menerima perlakuan seperti itu kok. Yesus sudah tahu. Dia katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan
kita. Kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya. Tiga. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan
merindukanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yeay! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeay! Na 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 na.
Ku buka mataku dan lihat wajahmu, aku terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi